Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mes Indonesia Channel Edukasi, sharing pengetahuan tentang bidang penjualan, sales, and marketing, dan salesperson. Oke, kali ini kita bahas tentang masih dalam ilmu 3 cara cepat mencapai target. 3 cara mencapai target ini sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu video nomor 2. Jadi kalau yang belum nonton, coba tonton dulu. Kalau misalnya Anda belum tonton, lalu Anda menemukan video saya yang ini, jangan. Karena itu nanti caranya Anda melengkah. Jadi saya sarankan tonton dulu video saya yang sebelumnya, yaitu yang 3 cara mencapai target perusahaan. Itu tonton dulu. Nanti saya kasih tanda di sebelah kanan video ini. Lalu nanti saya juga tampilkan deskripsinya di link di deskripsi yang saya akan tulis nanti. Oke, dari video 3 cara mencapai target itu saya ulas sedikit di sini, saya bahas sedikit biar biar jadi kalau Anda yang itu juga nggak lupa, kalau Anda yang mengikuti juga nanti nggak lupa, dan biar rapih ini tahap-tahapnya. Oke, saya bahas sedikit. 1, kuasai produk knowledge. 2, kuasai target pasar. 3, hubungan baik. Nah, itu ini yang tadi saya bahas itu di video sebelumnya ya, tonton ya. Nah, kuasai produk knowledge sudah saya bahas di video sebelum ini. Jadi tonton lagi video sebelum ini yang kemarin. Nah, jadi lengkah. Nah, ini saya akan bahas yang nomor 2-nya, yaitu kuasai target pasar. Oke, nah ini target pasar ini di video ini saya akan sub-subkan lagi supaya Anda tidak menelan mentah-mentah dari video yang 3 cara mencapai target itu. Karena kalau Anda hanya telan mentah-mentah, tidak saya jelaskan dalam sub-subnya, Anda juga nanti hanya tahu gambar besarnya, teknisnya juga nanti Anda bingung. Nah, ini saya akan lebih ke teknis. Jadi saya akan bahas sub-subnya yang nomor 2, yaitu cara untuk mengetahui target pasar. Oke ya, sebelumnya bisa diklik tombol subscribe dan like supaya semua orang bisa belajar dan saya semangat untuk berbaginya. Dan juga ini bisa di-share juga supaya Anda juga membantu teman-teman yang baru menjadi sales atau yang baru lulus fresh terus terjun ke dunia sales. Nah, ini bisa Anda bagikan ke teman-teman Anda. Oke, mari kita bahas sub-sub dari target pasar. Oke, target pasar. Cara untuk mengetahui target pasar ini harus kita mulai dari riset. Oke, balik lagi riset dari produk knowledge kita, produk kompetitor kita. Oke, jadi kita riset. Nah, pasar yang kita tuju, kita tentukan dulu sebelum produk itu ada. Harusnya seperti itu. Harusnya, tapi ada beberapa produk perusahaan juga yang main jual-jual aja, ada. Cuma itu nggak banyak. Dan hasilnya juga mungkin tidak tidak sampai target ya yang diharapkan. Jadi kita sebelum kita buat produk, itu kita tentukan dulu arah marketnya. Yang harus kita tahu market itu satu dari mau kemana kita akan jual ini barang, yaitu tipe pasar. Tipe pasar itu mencakup dari apakah ini dijual ke perusahaan, apakah ini dijual ke perorangan, itu. Jadi tipe pasar ini. Jadi sub cara mengetahui target pasar yaitu satu, tentukan tipe pasar. Tipe pasar kita ini akan dibawa kemana dulu? Oke, mau dibawa ke perusahaan atau ke perorangan? Itu. Itu yang pertama. Yang kedua, level pasar. Oke, level pasar. Nah, kalau kita udah tahu ini harus dibawa ke perusahaan atau ke perorangan atau mungkin ke retail, nah, itu termasuk dari tipe pasar, kita sudah mengetahui. Lalu kita tentukan yang nomor 2-nya level pasar. Nah, kalau perusahaan kita sudah menentukan misalnya yang perusahaan, kita ambillah yang satu, target produk kita jual ke perusahaan. Oke, perusahaan yang kayak bagaimana atau perusahaan yang levelnya apa yang harus kita tawarkan? Karena perusahaan-perusahaan ini juga ada level-levelnya, ada yang level high, ada yang level middle, ada yang level biasa saja. Dari mana tahunya? Ya dari modal. Karena kan orang yang akan membuat suatu badan usaha itu tertera modalnya.
PT atau CV atau UD, banyak lah, UMKM. Nah itu bisa. Nah itu kita itu badan usaha. Levelnya mau yang mana nih? Level high, level premium, level middle, atau level bawah perusahaan. Jadi sama, kita mau jual produk atau jasa yang level perorangan tapi sama level. Jadi saya bisa ringkasin di sini, kalau Anda menentukan pasar untuk mencapai target pasar untuk barang kita yang ingin kita jual, yaitu tipe pasar sama level pasar. Nah itu Anda harus tahu. Jadi channel ini yaitu selain memberikan kunci jurus strategi, juga memberikan contoh kasus. Jadi channel ini bukan sekedar motivasi, tapi channel ini memberikan teknis, jurus, cara, plus contoh kasus, agar Anda semua yang saya share, yang saya bagikan ilmu ini, agar bisa menerapkan dengan baik. Oke, saya ambil kasus dari barang dan jasa. Saya ambil yang barang dulu. Oke, seandainya saya menjadi seorang distributor suatu barang untuk dijual, saya akan tentukan dulu tipe pasar. Pasar apa yang akan saya tuju? Apakah itu perusahaan atau itukah retail? Seperti Anda tahu retail ya. Retail itu seperti toko-toko yang menjual eceran. Nah, itu disebut retail. Oke, atau ke perorangan. Oke, jadi saya punya tipe ini. Kalau yang saya alami, saya punya tipe 3 itu, perusahaan, retail, atau perorangan. Saya menjual produk, misalnya saya distributor suatu makanan seperti snack. Oke, saya akan tentukan ingin menjual ke toko-toko atau retail. Agen ya, yang kita bisa sebut itu agen, bisa kita sebut itu toko, bisa untuk eceran juga. Nah, kita tentukan dulu tuh, kita harus fokus di situ. Fokus, lalu setelah itu lihat levelnya. Nah, level kita. Ini produk kita, makanan saya, itu ada di kelas mana dan akan dituju ke retail seperti apa. Jadi Anda lihat dulu produk kita seperti apa dan retailnya seperti apa. Levelnya yang apa. Nah, misalnya produk saya tampilannya bagus, izin-izin untuk makanan halal itu terpenuhi, semua modal terpenuhi, artinya kita kemungkinan bisa masuk ke modern retail seperti Alfamart atau Indomaret. Oke. Tapi kalau saya distributor membeli dari produsen itu belum belum mempunyai izin, belum mempunyai sertifikat, hanya hanya produksi itu hanya produksi rumahan. Nah, dari distributor ini kita harus menuju ke tradisional toko. Karena apa? Karena tradisional toko itu hanya menjual dan keuntungan. Tapi kalau yang kita tuju yang modern, toko seperti Indomaret dan Alfamart, itu nanti Anda akan mengalami yang namanya pertambahan waktu. Nah, jadi target Anda akan terhambat dengan salah menentukan pasar. Jadi, karena kita ingin mencapai target dengan cepat. Jadi itulah yang harus kita pelajari, produk seperti apa dan market seperti apa dan levelnya apa. Nah, itu kita pelajarin itu. Karena kita di sini ingin mencapai target dengan cepat. Jadi dengan kita mengklasifikasikan semua itu sangat membantu sekali untuk mencapai target. Next, contoh kasus nomor 2, yaitu tentang jasa. Oke, saya ambil contoh. Saya memasarkan sebuah jasa servis AC profesional. Itu baru dibangun 1 bulan yang lalu. Saya akan menentukan tipe pasarnya, yaitu perusahaan. Karena servis AC profesional ini sudah lengkap dengan segala izin dan sertifikat dan lain-lain. Dan saya ambil tipe pasarnya, yaitu perusahaan. Level ini ditentukan sesuai jam terbang. Nah, saya ambil karena jam terbang ini belum cukup untuk masuk ke level yang perusahaan besar. Saya ambil level yang perusahaan yang menengah atau ke bawah. Dikarenakan itu akan mempercepat target kita. Mengapa demikian? Karena biasanya untuk mencapai masuk ke perusahaan besar itu harus memiliki jam terbang dan pengalaman-pengalaman yang harus dilalui dulu.
Demikian penjelasan serta ilmu yang bisa saya share kali ini. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi yang ingin menjadi sales pemula atau sales junior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.